Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggota Rina Safriani dan Nur Aini. Di sini kami akan menjelaskan tentang kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Beliau adalah seorang pemuda yang mempunyai penyakit kulit. Tetapi meskipun beliau mempunyai penyakit kulit, dia seorang pemuda yang soleh dan seorang pemuda yang patuh kepada orang tuanya. Dia mempunyai seorang ibu yang berpenyakitan, tetapi beliau sangat patuh dan sayang terhadap ibunya. Selain itu, dia sangat menyukai dan mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Dan sudah lama dia menginginkan untuk bertemu beliau, tetapi tak pernah terjadi. Beliau tidak pernah menemui Nabi Muhammad karena beliau sangat takut untuk meninggalkan ibunya yang sedang sakit sendirian di rumah. Saat sang ibu dari Uwais Al-Qarni ini menyampaikan keinginannya yaitu untuk melaksanakan ibadah haji. Karena keluarga Uwais Al-Qarni ini terkenal sebagai keluarga yang fakir di antara penduduk-penduduk yang ada di Yaman. Mengingat jarak antara Yaman dan Makkah itu sangatlah jauh. Nah, sangat berat sekali Uwais Al-Qarni untuk mewujudkan keinginan orang tuanya tersebut. Akan sifat kepatuhannya terhadap ibunya tersebut membuat Uwais Al-Qarni ini enggan untuk tidak mewujudkan keinginan orang tuanya tersebut. Nah, seiring waktu, Uwais Al-Qarni memikirkan cara agar keinginan orang tuanya tersebut terwujud. Nah, suatu ketika Uwais Al-Qarni membeli seekor anak lembu. Nah, yang dimana setiap hari Uwais Al-Qarni selama 8 bulan Uwais Al-Qarni berlatih untuk menggendong anak lembu tersebut setiap hari. Namun walaupun setiap saat ada saja warga sekitar yang mencemooh akan sifat Uwais Al-Qarni tersebut karena menggendong anak lembu tersebut. Nah, hal tersebut ternyata dilakukan Uwais Al-Qarni untuk melatih otot dan kesiapannya agar Uwais Al-Qarni bisa menggendong ibunya hingga ke Mekah. Jalannya waktu, tibalah musim haji ini dilaksanakan. Dengan sekuat tenaga dan kemampuan, Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, sampainya di Mekah, ibunda dari Uwais Al-Qarni ini mengutarakan berbagai macam doa untuk dikabulkan. Nah, suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizatnya, di mana semua penyakit kulit yang ada di tubuh Uwais Al-Qarni ini mengalami penyembuhan, di mana hanya tinggal satu titik saja bekas dari penyakit kulit itu yang ada di tengkuknya. Keinginannya tersebut terwujudkan karena dia meminta izin kepada orang tuanya untuk menemui Nabi Muhammad. Dan pada saat dia pergi ke tempat Nabi Muhammad, Uwais Al-Qarni menitipkan orang tuanya kepada tetangga untuk menjaga ibunya selama dia pergi menemui Nabi Muhammad. Dan pada saat itu pergilah Uwais Al-Qarni menemui Nabi Muhammad ke rumahnya, tetapi tidak ditemukannya Nabi Muhammad pada saat itu di rumah. Dan karena dia mengingatkan pesan ibunya untuk segera pulang, maka dari itu dia langsung pulang menemui ibunya. Itu saat Nabi Muhammad SAW pulang dari peperangan, lalu istri Nabi Muhammad berkata kepada suaminya, yaitu Nabi Muhammad, bahwa ada seorang pemuda dari Yaman yang ingin menemui beliau, dan beliau namanya adalah Uwais Al-Qarni. Mendengarkan nama itu, lalu Nabi Muhammad berkata, Uwais Al-Qarni itu adalah seorang pemuda miskin di kampungnya, lalu beliau itu adalah pemuda yang soleh dan taat kepada ibunya. Mendengar perkataan Nabi Muhammad tersebut, sahabatnya dan istrinya tertegun dan kaget mendengar omongan dari Nabi Muhammad. Tetapi sebelum Nabi Muhammad wafat, beliau memberikan ucapan pesan kepada istrinya dan sahabatnya untuk menemui Uwais Al-Qarni. Pesan tersebut sebelum Nabi Muhammad wafat, lalu setelah itu para sahabat menemui Uwais Al-Qarni karena untuk menepati janji Nabi Muhammad untuk memberikan pesan tersebut kepada Uwais Al-Qarni. Dan setelah itu Khalifah menemui
Uwais Al-Qarni pada saat sedang sholat, tetapi beliau menunggu Uwais Al-Qarni sedang sholat. Setelah Uwais Al-Qarni sedang sholat, setelah sholat, lalu beliau mengucapkan salam kepada khalifah tersebut. Dan pada saat itu Uwais kaget akan kedatangan orang-orang yang belum kenal dengan beliau. Tetapi pada saat itu para sahabat mengecek tanda putih yang ada di tangan Uwais Al-Qarni sebagai tanda itu adalah seorang Uwais yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sebelum wafat. Tetapi pada saat itu ternyata memang benar ada tanda putih yang ada pada tangan Uwais tersebut. Setelah itu Khalifah Umar bin Khattab memberikan bantuan kepada Uwais Al-Qarni, yaitu dana negara, yaitu dari Baitul Mal untuk biaya kehidupan selama Uwais Al-Qarni. Dan setelahnya tibalah masa Uwais Al-Qarni ini wafat. Nah, di masa ini banyak penduduk yang merasa heran, di mana banyak sekali orang-orang yang berebut untuk memandikan, mengkafani, menyolatkan, bahkan menguburkan Uwais Al-Qarni ini. Nah, dari sanalah banyak penduduk Yaman tersebut mengira bahwa orang-orang yang telah memandikan, mengkafani dan menyolatkan dan menguburkan Uwais Al-Qarni ini adalah para malaikat yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kisah dari Uwais Al-Qarni ini, seorang pemuda yang memiliki penyakit kulit yang tinggal di Yaman dan merupakan seorang anak yatim yang mempunyai sifat patuh terhadap seorang ibunya. Kisah Uwais Al-Qarni ini adalah pertama, selalu berpikir positif, selalu berpikir optimis akan sesuatu hal. Yang kedua, jangan mudah menyerah atas apa yang telah terjadi. Selanjutnya pesannya adalah kita selalu bersabar atas apa yang sudah menimpa kita. Misalnya Uwais Al-Qarni bersabar atas penyakitnya dan bersabar untuk membantu dan merawat orang tuanya. Selain itu, Uwais Al-Qarni juga seorang pemuda yang taat kepada Allah serta taat kepada ibunya.